baru dia melihat dengan ainul basirahnya, ternyata alam tidak ada, yang ada hanya Allah SWT, maka ini membutakan pandangan lahiriahnya hingga kacau. Untuk mencegah ini, maka ulama-ulama mufakat akhirnya terbunuh. Itulah Sirih Jenar di tanah Jawa. Itulah. Maka apabila kita, orang ini masih demikian, ini tanda orang belum sampai. Saya gambarkan itu melihat matahari, lebih tampak lagi anak kecil. Ketika dia baru diberi petunjuk suatu mainan yang baru, dia hanya istighol, ketungkul pada mainan itu. Walau mata tidak buta, tetap bisa melihat mainan, tapi sudah tidak direwes. Tidak ada siang malam, sampai malam nggak tidur, hanya mainan. Begitulah orang yang baru mengenal Tuhannya, yang sejak bertahun tidak pernah tahu. Dia merasa bahagia, tiada yang penting lagi kecuali dia, hingga syariatnya ditinggalkan. Ini banyak para wali-walinya Allah. Hingga dari tampak lahir, wah wali ini tukang maksiat. Timbul kekacauan, pro dan kontra di kalangan ulama sendiri. Ini orang yang dalam perjalanan, seperti anak kecil, dalam mulai mengenal dunia lingkungannya. Pertama mengenal ibunya, mengenal mainan, timbul mainan lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Orang itu istighol, terpedaya oleh apa yang dilihat, sehingga secara akal sehatnya semua dianggap tidak ada manfaatnya, hilang. Bahasa ilmu jiwa, orang ini sudah buta terhadap yang lain. Kemudian para hadirat, kalau orang ini sudah meningkat lagi dengan pandangan mata hatinya, orang itu bisa istiqomah, mampu melihat dua-duanya. Tuhan itu ada dengan keberadaannya, dan makhluk itu ada dengan segala aturan-aturan kehidupannya dan budayanya. Orang inilah orang yang sudah normal, istiqomah, sudah sempurna. Kalau yang pertama memang ngidap-ngidapi wali dhuwur, keramatnya mutu, ucape mandi, ra iso mlaku di atas air, tapi ini belum sampai, dalam keadaan kacau. Ini sejarah di kitab-kitab banyak. Orang yang sudah istiqomah, tenang, dari lahir tidak tampak. Air itu sudah kalau dalam tidak tampak dalamnya. Orang menyangka tidak. Kalau bergelombang teriak itu tidak dalam. Maka wali-walinya Allah yang besar-besar justru ini tidak tampak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu normal, biasa-biasa saja. Dia ibadah setiap hari, dia berkeluarga, dia bekerja, dia mendidik, tidak tampak bahwa hatinya yatufullah daiman, hatinya bergetar terus ke Allah Ta'ala selamanya. Seperti jantung, begitu lahir dari ibu, jantung langsung bergerak dan paru-paru kita tidak akan berhenti sebelum mati, daiman selamanya. Itu untuk yang jelas beliau Rasulullah dan aulia-aulianya. Inilah disebut iman farku. Kalau wong Jawa ini tidak ada. Wong Jawa hanya iman manunggal yang ada. Jadi hanya manunggal, dan pengertian manunggal sendiri ini juga masih kontroversi. Ini Allah ada, makhluk ada. Tapi adanya makhluk bi wujudillah. Ada makhluk karena kesinaran wujudnya Allah. Allah menciptakan enggak seperti orang menciptakan roti, dimasak, diopen, sehingga ada keterpisahan antara yang masak, yang dimasak. Ada jarak. Allah tidak ada jarak antara Khalik dan makhluk, tidak ada jarak. Bahkan di Quran disebutkan nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku itu dekat dengan kamu semua, ya abdi, hai hambaku,
lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehermu. Coba bayangkan. Urat nadi di leher ini, ada Pak Dokter, ini calon wali kota Kediri ini, yang mesti paham. Nadi itu bagian dari kita. Bahkan di dalam gulu kita. Itu Allah masih lebih dekat daripada urat nadi ini terhadap kita. Nah, sebagaimana pengertiannya? Urat nadi sudah bagian dari kita, sudah bukan dekat lagi. Tapi Allah masih lebih dekat daripada urat nadi itu. Ini Al-Quran. Berarti Allah tidak terpisah dengan makhluk walaupun pencipta. Maka penciptaannya Allah tidak sebagaimana kalau tukang roti menciptakan roti. Sehingga ada benda nggih mainan oleh tukang roti, tinggi dolanan, di main sehingga ada keterpisahan, ada objek dan subjek. Kalau ini tidak, Allah sama. Sehingga keberadaan ini tidak lepas dari ketuhanan Allah. Berjalannya dijalankan Allah, dimelihatkan Allah. Kita berjalan digerakkan Allah. Kita bicara yang bicara Allah. Oleh Kerangka Joko digambarkan sebagai wayang. Keadaan inilah yang orang thariqah sebut makom farku. Masih ada. Keadaan ini di kebatinan Jawa tidak ada, makom farku tidak ada. Yang ada makom jam'u. Dan ini hanya sebentar saja. Karena ini orang ini masih 1 tahun pertama. Dia melihat Allah, tapi juga melihat makhluk. Dia punya kewajiban, maka dia juga sembahyang, dia bekerja, dia beristri, dia punya anak, ya, dia punya macam-macam. Kemudian meningkat yang disebut makom jam'u. Menyatu, makhluk tidak ada. Seperti saya katakan bahwa sebenarnya merupakan kesatuan. Sering saya gambarkan bahwa kolong meja, kolong dipan itu terbuat dari keberadaan meja. Kolong dipan terbuat dari keberadaan dipan itu sendiri. Karena kolong meja, kolong dipan bagian daripada dipan itu sendiri. Tapi kolong meja bukan meja. Meja bukan kolong meja. Jika meja diambil, kolong meja hilang. Otomatis hilang. Karena nur mejanya telah diambil dari itu, maka lenyap.